Kenapa sampai Tuhan Yesus itu naik ke sorga? Itu membuktikan bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal Yesus, tetapi tempat tinggal Yesus yang sesungguhnya itu adalah kerajaan sorga yang kekal. Itu menandakan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa seperti saudara dan saya, tetapi dia adalah Allah 100%. Apa sebenarnya tujuan Yesus naik ke sorga? Dia katakan begini, aku akan naik ke sorga karena aku akan menyediakan tempat buat kamu. Siapa di sini sudah punya rumah sendiri? Coba angkat tangan. Wah, hampir semua jemaat ya. Boleh-boleh saja kita membangun rumah di dunia ini, tetapi Alkitab katakan saudara, rumah di mana kita bangun di dunia ini itu hanyalah sementara. Tetapi rumah kita yang asli itu adalah surga yang kekal. Karena Alkitab katakan satu saat nanti rumah yang kita bangun di dunia ini akan hancur. Bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di kerajaan surga yang kekal? Taatilah kepada perintah-perintah Allah. Pendeta, guna apa Tuhan Yesus kan telah mati, dia telah bangkit. Itu kan membuktikan bahwa kita dosa-dosa ini sudah ditebus oleh Tuhan. Betul, itu tidak salah. Coba buka dulu ayatnya, Mama Ita bacakan buat Tuhan. Galatia pasal yang kelima ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita memang telah dimerdekakan, Pak, melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi dia katakan, bukan berarti karena kita telah merdeka, kita salah mempergunakan kemerdekaan itu. Itu arti daripada ayat ini ya. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Selagi pintu kemurahan Allah masih terbuka bagi kita, sekaranglah kesempatan bagi kita untuk kita berusaha berjuang, mau taat kepada firman Allah, kepada perintah-perintah Allah. Karena orang yang melakukan firman Allah, dialah yang akan menempati rumah yang telah disediakan Tuhan di sorga. Bukan berarti karena Yesus telah mati kita merdeka, kita seenaknya saja berbuat dosa. Tetapi Alkitab katakan, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita pasti akan tuai kebaikan. Tapi kalau kita menabur kejahatan, kita pasti akan tuai kejahatan. Makanya dia bilang, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi jelas Alkitab katakan, saudara, coba bukakan lagi yang ayat tadi, Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburit, terus pencuri, orang kikir alias kalau orang Manado bilang koncudu, pelitnya luar biasa, pemabuk, penfitnah, penipu. Coba baca sama-sama, 1, 2, 3. Tidak akan mendapat bagian dalam kerjaan Allah. Apakah pendeta yang bilang? Pendeta yang bilang atau firman Tuhan? Firman Tuhan. Ini jelas, saudara, saya nggak usah pakai mic ya, karena suara saya lagi terganggu. Jadi ini Alkitab yang katakan, saudara ya, orang pemabuk, orang pencuri, orang pelit tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Mimpi-mimpi masuk sorga, ternyata buka mata, lihat, neraka ternyata. Kami memang tegas memberitakan firman Tuhan. Saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara, mana kita pilih? Tuhan hajar kita pakai firman, atau Tuhan hajar kita pakai tumor dan kanker? Firman. Firman. Saudara, kalau mungkin Tuhan hajar pakai firman nih, sakitnya tuh di sini. Ibu pendeta ini singgung, aduh minta ampun.
sakit di sini. Tapi kalau Tuhan hajar pakai kanker, seluruh tubuh rasa sakit. Betul enggak? Tapi kalau dia hajar kita cuma pakai firman, begini aja. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Praise the Lord, terima kasih Tuhan. Alkitab katakan orang yang mau taat melakukan firman Tuhan, Yesus katakan, aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat buat orang-orang percaya dan orang-orang yang melakukan firman Allah. Amin. Dan dia katakan begini, alangkah baiknya aku pergi ke sorga. Sebab apa? Kalau aku tidak pergi ke sorga, Roh Kudus itu tidak akan datang. Justru saudara, ketika dia naik ke sorga, dia kirimkan Roh Kudus bagi kita. Sebab apa? Saudara dan saya tidak akan pernah mampu melakukan firman Allah tanpa Roh Kudus. Sebagaimana yang suamiku sudah jelaskan, kita semua ini punya Roh Kudus. Tetapi yang Tuhan kehendaki, kita harus penuh dengan roh, saudara. Seperti ini. Ini kira-kira Pak masih ada isi atau kosong? Kosong. Ini ada isi atau kosong? Supaya dia terisi Pak harus gimana? Diisi penuh. Begitu juga dengan Roh Kudus. Supaya kita terisi penuh, mintalah kepada Yesus Kristus sebagai pembaptis Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat pertama dan 2. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Berarti tanda kepenuhan Roh Kudus, berbahasa-bahasa lain. Amin Pak Martin? Artinya berglosolali. Ya. Saya ini dari Protestan saudara. Dari kecil sampai saya sekolah Alkitab, saya masih Protestan. Saya tidak tahu apa itu Roh Kudus yang sesungguhnya Pak. Saya pikir Roh Kudus itu biasa-biasa. Ternyata setelah saya dipenuhkan Roh Kudus oleh Tuhan, lidah saya mulai terputar-putar. Saya mulai diubahkan oleh Tuhan. Hari lepas hari saudara, Roh Kuduslah yang akan memimpin hidup kita. Makanya Alkitab katakan, kalau kita sudah penuh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi Pak diajarkan oleh orang lain. Tapi sebagaimana Roh Kudus, dialah yang akan mengajarkan kita segala sesuatu. Tapi kalau kita sudah penuh Roh Kudus, kata Alkitab, kita nggak perlu lagi diajar oleh orang lain. Bukan berarti sekolah Alkitab, sekolah pendeta tidak penting. Penting saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, kita sudah punya roh yang membedakan mana pengajaran yang benar dari Tuhan, mana yang tidak. Karena pengurapan itu yang akan mengajarkan kita secara langsung. Amin. Itu kata Alkitab saudara. Makanya coba Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan terima kuasa. Kuasa apakah itu? Tuhan bilang, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, usir setan-setan demi nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Amin. Kamu akan terima kuasa, dia bilang, kalau roh itu turun atas kamu. Baru kamu jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Amin. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi itu sangat penting kita punya kuasa Roh Kudus. Sebenarnya kalau jemaat ada waktu, setiap hari selama 10 hari, di saat kita menantikan janji Bapa yaitu ketuangan Roh Kudus, kita harus ada doa 10 hari di sini. Seperti zaman rasul-rasul. 10 hari mereka harus ada di loteng Yerusalem. Untuk apa? Menunggu janji Bapa. Itulah pencurahan Roh Kudus. Karena itu adalah kuasa bagi kita untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Amin. Yohanes pasalnya yang kelima ayat yang ke-28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan mendengar suaranya. Artinya gini, ketika Yesus datang yang kedua kalinya, semua orang yang di dalam kuburan sudah mati Pak, akan bangkit. Dan Alkitab katakan, orang yang bangkit karena melakukan kebenaran, otomatis dia surga yang kekal. Tapi orang yang mati karena berbuat jahat, dia bilang akan bangkit untuk dihukum.
Seorang hamba Tuhan, ada videonya saudara, bisa diputar. Dia katakan begini, aku tidak percaya adanya sorga dan neraka. Kalau memang dia tidak percaya tidak ada sorga dan neraka, berarti hapus aja ayat ini. Ayat ini adalah perkataan Yesus sendiri. Orang yang mati karena melakukan kebaikan masuk sorga. Tapi orang yang mati karena melakukan kejahatan, pasti neraka menanti dia. Wahyu pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Haleluya. Akan mendapat bagian dalam api. Neraka, Pak. Iya kan? Pak, orang-orang penakut bukan begini. Aduh, saya takut gelap. Aduh, saya takut pergi ke sana. Tidak. Orang penakut artinya orang takut memberitakan nama Yesus. Itu yang dibilang penakut. Takut memberitakan Injil. Kenapa? Karena takut mungkin dibunuh, atau takut mungkin dianiaya, dan lain sebagainya. Tapi Alkitab katakan, berbahagialah apabila kamu dianiaya, dinista oleh karena nama Yesus. Karena roh kemuliaan ada pada kita. Ya katakan saudara, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mimpi-mimpi masuk surga, setelah buka mata ternyata neraka. Saudara, berulang kali saya katakan, ada dua hal kedatangan Tuhan. Menjemput secara pribadi, dua secara umum. Saat ini kita sehat-sehat, masih bisa menikmati kekayaan yang ada di dunia ini. Tiba-tiba pas besok meninggal, paf! Bersyukur kalau kita meninggal dalam keadaan kita hidup benar, kudus di hadapan Allah. Tapi kalau kita meninggal dalam keadaan berzina, kalau kita meninggal dalam keadaan mabuk, kalau kita meninggal dalam keadaan judi, kalau kita meninggal dalam keadaan melakukan kejahatan, Alkitab katakan saudara, itu pasti neraka menanti kita. Bukan pendeta yang bilang, tapi ini adalah firman Allah. Amin. Amin. Persiapkanlah rohani kita dari sekarang. Kenapa ada gereja? Karena gereja itu untuk meluruskan jalan kita. Karena firman Tuhan katakan, sempitlah jalan menuju ke neraka, ke sorga. Lebarlah jalan menuju ke neraka. Karena kenapa jalan ke sorga Pak sempit? Karena terlalu banyak aturan. Manusia itu paling sulit untuk diatur. Betul enggak? Nggak boleh beginilah, nggak boleh begitulah. Aduh Ibu Pendeta, capek dengan ini firman ini. Ya memang begitu saudara. Kami aja sebagai hamba Tuhan, kalau kami berkhotbah, tiba-tiba kami tidak melakukan, Tuhan langsung hajar saudara. Ya, itu bukan saja cuma Bapak Ibu Saudara yang dihajar. Kami juga kalau tidak melakukan firman Allah, pasti dihajar oleh Tuhan. Tapi Alkitab katakan, berbahagialah kalau kita masih bisa dihajar oleh Tuhan. Itu artinya kita dianggap sebagai anak. Sebab kalau Tuhan tidak pernah hajar kita, itu artinya kita anak-anak gampangan. Tapi kalau kita masih dihajar oleh Tuhan, artinya kita anak-anak mahal. Coba tampilkan ayatnya Pak. Ya. Perhatikan saudara, kalau kita masih bisa dihajar oleh Tuhan, itu artinya kita anak-anak mahal. Tapi kalau kita walaupun melakukan dosa, melakukan kesalahan, Tuhan tidak pernah hajar saudara, berarti kita anak-anak gampangan. Coba, kalau Intan bacakan. Baca kuat-kuat. Coba. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Terus. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Sudah. Saudara lihat ya, firman Tuhan katakan begini. Berbahagialah kita kalau kita itu melakukan kesalahan, kita dihajar. Paf! Itu artinya Tuhan sayang kita Pak.
Pak Martin, kira-kira kalau lihat anak melakukan kesalahan Pak, Bapak hajar tidak? Hajar. Hajar. Karena apa Bapak hajar dia? Bapak hajar dia karena apa? Karena dia berdosa. Karena Bapak sayang. Iya kan? Supaya dia meninggalkan dosa itu. Demikian juga Bapak di surga. Justru karena Tuhan sayang kita, makanya kalau kita melakukan kesalahan, dia pukul kita. Paf! Tapi kita harus bersyukur saudara kalau kita dihajar oleh Tuhan. Berarti kita bukan anak-anak gampangan, tapi kita adalah anak-anak mahal. Amin. Coba. Jika kamu harus menanggung ganjaran, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi kamu anak-anak gampang. Bersyukur saudara. Kalau saya melakukan kesalahan sedikit aja, Tuhan pukul saya Pak. Supaya saya merendah. Oh Tuhan, ampuni saya. Tadi saya melakukan ini Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Aduh Tuhan, ampuni saya. Tuhan bilang, barang siapa mengaku dosa, Tuhan setia dan adil. Dia pasti akan mengampuni dosa kita. Asal kita mau keluar dari dosa itu. Amin. Seperti yang pernah saya kasih contoh. Ini saudara banyak semut. Sudah tahu-tahu ada semut, kita tetap berdiri di situ. Aduh Tuhan tolong saya. Sudah tahu-tahu ada semut, tetap berdiri di situ. Saatnya kan keluar. Nah kalau kita berdiri di situ, tetap kita digigit. Iya kan? Keluar saudara dari situ. Haleluya. Ingat baik-baik. Selama pintu kemurahan Allah masih terbuka, mari sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Jangan sampai kita terlambat seperti 5 darah gadis yang bodoh. Sudah tahu-tahu minyaknya habis, dia tidak mau isi. Akhirnya mempelai datang, minyaknya kosong, baru dia berusaha cari. Aduh tolonglah saya, minta saya minyak. Sudah terlambat. Saudara, hati kita ini berbicara tentang pelita. Minyak itu berbicara apa Pak? Firman Allah. Amin. Hati kita ini harus terus-menerus diisi dengan firman. Supaya pelita kita tetap menyala. Kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Tuhan berkati.